saya ingin berkata emosi mempengaruhi pikiran dan itu jauh lebih kuat daripada pikiran mempengaruhi emosi. Ya. Unik kok Kak, kalau kita itu sadar kita jadi baik. Jadi kalau saya akan menilai diri saya nanti jadi baik. Oh, otomatis. Otomatis itu kayak nafas itu kan. Orang itu kalau menyadari nafas itu jadi baik. Orang itu kalau menyadari emosi jadi baik. Orang itu kalau menyadari pikiran jadi baik. Jadi kuncinya sadar lah ya. Kuncinya sadar ya. Dulu saya membahasnya aku itu hanya dua, aku kecil sama aku besar. Lalu kemarin saya bahas 3 ya Kak. Nah, satunya aku barzah tadi. Nah, jadi aku barzah atau aku sejati, tapi akunya tetap kecil. Karena makhluk. Itu tetap makhluk. Nah, ternyata kalau kita lebih detail lagi, ada aku yang diantara aku kecil ini dengan aku ini, dengan aku identitas ini, yaitu aku yang ditempeli identitas. Ini tetap akumulasi sebenarnya, tapi yang paling padat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di sesi pemecahan masalah cara sufi. Kemarin kita telah membahas siapa sih sebenarnya yang merasakan kekhawatiran itu, entitasnya itu siapa gitu. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi pembahasannya lebih mendalam, ini ada sedikit info dari admin Tasawuf Indonesia bahwa Tasawuf Indonesia nanti bulan puasa nanti akan mengadakan event tasawuf, event gerakan 21 hari zikir nafas puasa secara gratis. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita akan sampaikan di akhir sesi. Untuk kali ini kita langsung menyelami lebih dalam ya Bah. Kemarin sampai pada entitas yang merasakan kekhawatiran. Sekarang kita lanjutkan ya. Silakan buka halaman 15 bagi teman-teman yang sudah memiliki buku pemecahan masalah ya. Halaman 15 paragraf kedua dari bawah. Lalu emosi itu apa gitu. Kemarin kan pikiran. Kita menduga bahwa tubuh kita itu aku dan itu ternyata enggak. Itu gampang ya. Saya kira sebagian besar kita bisa memahami itu ya Kak ya. Tapi yang agak susah itu pikiran bukan aku, itu agak susah. Banyak orang yang kesulitan. Karena menduganya itu pikiran itu aku. Padahal pikiran itu pakaian yang ditempatkan di aku. Atau suatu hal yang ditempatkan di aku. Dia bukan akunya. Maka kita bisa bilang iki pikiranku. Nah, ini pikiran saya, logika saya. Nah, berarti kan bukan saya, dia kan hanya logika yang nempel di saya. Nah, itu sudah ya. Nah, sekarang emosi. Nah, ini yang sangat dekat dengan ego kita ya, emosi itu. Emosi itu energinya lebih kuat daripada pikiran. Lebih kuat emosi itu. Jadi memang pikiran menyebabkan emosi, ya. Kalau kami berpikir sesuatu itu positif, emosinya positif ya. Saya lihat mangga kelihatan manis. Pikirannya Kak Ami itu pengalamannya menunjukkan ini mangga manis. Atau durian. Kami senang durian nggak? Nggak terlalu. Oh, nggak senang. Oh ya, senang nggak jadi mangga aja. Nah kan Pak Kami menilainya baik. Akan muncul emosi baik. Ya jadi melihat mangga enak kami senang kan gitu. Muncul emosi. Tapi sebenarnya juga bisa dibalik. Emosi memunculkan pikiran. Ya, misalnya kami itu sudah senang sesuatu ya. Ketika melihat itu jadi tampak baik, kami berpikiran baik. Ini yang contoh sebenarnya sangat populer di masyarakat ya. Yang saya mengatakan seringkali pikiran itu dikalahkan emosi. Makanya saya menyebut jalur antara pikiran dan emosi, pikiran ke emosi itu lebih lemah daripada emosi ke pikiran. Jadi emosi kepikiran itu jauh lebih kuat kan? Nah contoh, kalau kita lihat politik atau bagaimana netizen merespon suatu tokoh politik, coba lihat nih. Seringkali kalau sudah seneng, kan seneng dulu itu, semua logikanya kadang-kadang hilang. Logikanya iya, tiba-tiba kalau sudah seneng ya semua bener gitu. Tapi yang sudah benci semua salah. Jadi logikanya nggak jalan, padahal objeknya sama. Misalnya saya ini tokoh seneng sama tokoh A, kami sama tokoh B. Kami senengnya sama B, saya sama A. Kan A-nya nggak berubah, Kak? Iya kan? Si A ini kan nggak berubah. Objeknya kan sama.
Tapi kadang karena saya seneng sama A, saya melihat A itu benar. Tapi karena kami nggak seneng sama A, kami melihat A itu salah. Jadi yang membuat salah bukan objek. Oh, berarti terkadang itu apa yang kita lihat bukan realitanya. Bukan realita. Selalu begitu sebenarnya. Jadi ya kalau kita belajar, saya cukup detail mengajarkan fisiologi sufi ya. Tentang indera, lalu masuk ke apa namanya, ke otak, lalu di sana digeneralisasi, didelesi, lalu jadi penilaian, lalu jadi perasaan. Itu kan ada alurnya. Dan kadang-kadang alur dari harusnya dari objek itu ke otak itu harusnya ke jalur logika. Tetapi sering dirampok oleh jalur emosi. Itu yang disebut perampokan amigdala kalau dalam bahasa neuroscience itu kan. Perampokan amigdala. Amigdala itu respon emosinya itu. Jadi respon emosi itu jauh lebih kuat Kak sebenarnya. Ya saya sering guyon. Sampai saya misalnya, orang sepinter apapun, misalnya saya dianggap pinter lah, itu kalau dia marahin istri ya jadi bodoh kan. Jadi takut istri bisa membuat itu jadi bodoh. Maksud saya itu gini ya, jadi memang betul pikiran menghasilkan emosi, tetapi emosi malah lebih kuat menghasilkan pikiran. Dan itu terjadi dalam aspek-aspek sosial yang kita lihat selama ini. Sehingga terjadinya perdebatan tanpa ujung, terutama kalau sudah menjelang pemilu, sudah menjelang pilkada, menjelang pilpres itu perdebatannya nggak berujung. Ya nggak berujung karena sebenarnya mereka tidak sedang objektif. Nah, dicampur tadi emosinya. Tidak sedang objektif melihat suatu sosok, tapi mereka sedang subjektif, sedang emosinya ya. Nah, makanya tadi saya bilang emosi disebut energi motion. Dialah yang sebenarnya penggerak paling kuat daripada. Nah, dari sinilah nanti kalau dalam konteks-konteks terapeutik ya Kak ya, asumsi bahwa pikiran menghasilkan emosi, lalu emosi menghasilkan pikiran itu sama-sama benar. Cuma emosi lebih kuat menghasilkan pikiran. Saya juga sudah pernah saya bahas antara jalur saraf dari otak ke jantung sama jantung ke otak. Itu lebih besar dari jantung ke otak, bukan dari otak ke jantung. Nah, sehingga kalau di dalam agama itu kolbu lebih kuat daripada pikiran. Untuk apa ya, ada kayak teknik untuk bisa kita nggak tercampur emosi gitu. Oh iya, ada. Itu latihannya sebenarnya zikir nafas itu kan? Zikir nafas tadi. Nah, jadi ya kalau di Tasawuf Indonesia hampir semua teknik-teknik didasarkan pada zikir nafas. Karena zikir nafas itu sebenarnya bukan sekedar zikir, tetapi cara kita membangun ini kesadaran. Nah, nanti kesadaran ini kan ruang bagi kecerdasan. Jadi nanti jadi cerdas emosi gitu. Secara emosional cerdas. Jadi lihat salah ya salah, tahu gitu. Lihat bener ya tahu gitu. Nah, tetapi tidak didorong oleh emosinya, didorong oleh, nah ini saya kasih tanda petik ya, didorong oleh kesadaran akan ruang di mana emosi dan pikiran itu ada gitu. Jadi lebih dalam gitu loh Kak. Ya jadi ya tetap emosinya ada, nggak mungkin nggak ada emosi itu. Ya, tetapi tidak terus dikungkung atau dibelenggu oleh emosi. Nah, itulah mengapa Sayyidina Ali, bahkan mungkin Rasulullah ya. Kenapa saya bilang mungkin, saya agak ragu apa ini hadis atau tidak. Jangan mengambil keputusan saat kamu marah, kan gitu kan? Ya iya kan? Kan jangan mengambil keputusan saat marah. Nah, sehingga sebenarnya saat saya dari situ lalu saya membuat teknik bagaimana mengambil keputusan. Nah, jadi mengambil keputusan itu ada tekniknya. Misalnya kalau dalam bahasa ritual istikharah. Tapi apakah istikharah lalu dimaknani sesederhana cuma sholat begitu? Cuma sholat secara syariat. Ada istikharah secara hakikat. Nah, itu sudah nanti kapan bahas istikharah ya. Intinya saya ingin berkata emosi mempengaruhi pikiran, dan itu jauh lebih kuat daripada pikiran mempengaruhi emosi ya. Jadi emosi adalah gelombang energi yang naik turun hasil dari konflik antara kenyataan dan keinginan. Ya, dan coba nanti kapan-kapan teman-teman bisa buat list gitu. Sehari ini antara kenyataan dan keinginan yang nggak sesuai apa? Pan muncul emosi. Kalau seneng selaras. Ada sesuatu yang sesuai dengan harapannya, seneng. Lalu ada nggak senengnya? Ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan. Nah, coba sesekali teman-teman
atau suruh orang lain yang menilai. Mungkin kalau kita menilai malah unik kok Kak. Kalau kita itu sadar, kita jadi baik. Jadi kalau saya akan menilai diri saya, nanti jadi baik. Oh, otomatis. Otomatis itu kayak nafas itu loh ya. Orang itu kalau menyadari nafas itu jadi baik. Orang itu kalau menyadari emosi jadi baik. Orang itu kalau menyadari pikiran jadi baik. Jadi kuncinya sadar loh. Ya kuncinya sadar ya tadi sebenarnya. Kuncinya itu sadar. Jadi kalau orang sadar nafasnya jadi baik. Coba aja kalau nggak percaya. Itu fix gitu. Jadi kalau orang menyadari nafas, otomatis nafasnya akan dalam, otomatis nafasnya akan lambat. Kecuali menyengaja menyempatkan nafas ya. Tapi kalau nggak sengaja, pokoknya hanya dinikmati, nafas melambat, nafas mendalam. Ya. Nah lalu ketika seseorang itu menyadari napasnya, maka napas jadi baik. Menyadari emosinya, emosi jadi baik. Menyadari pikiran jadi baik. Menyadari tubuhnya jadi baik. Itu sesederhana itu. Nah, zikir nafas itu, apalagi ini di puasa seperti Kak Amit tadi bilang, kita ada gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Itu kan sebenarnya gerakan kesadaran. Biar sadar, oh ini napasku. Ini zikir nafas jasad dia. Lalu nanti ini pikiranku, ini emosiku kan gitu. Dan otomatis itu hebatnya ya, itu dahsyatnya. Itu dahsyatnya kesadaran. Maka ketika orang sadar, sebenarnya nggak perlu teknik apa-apa lagi. Nggak perlu teknik apa-apa lagi sebenarnya. Jadi bolehlah saya bilang begini, sebenarnya semua teknik-teknik spiritual itu kan menuju ke kesadaran. Iya. Sebenarnya Kak, teknik spiritual itu menuju ke kesadaran. Hanya kadang-kadang memang kita butuh banyak teknik, karena saking gelapnya kesadaran kita. Noktahnya itu banyak. Noktahnya itu banyak, sehingga kadang-kadang perlu, misalnya gini, kami yang kita butuhkan itu kayak kelambine resik. Nah, tapi kadang-kadang noktahnya itu butuh deterjen A, butuh deterjen B gitu. Ya sebenarnya yang dibutuhkan ya hilangnya noktah itu. Nah, itu yang perlu kita pahami betapa dahsyatnya kesadaran itu. Dan kesadaran itu pun nanti kesadaran itu pun itu nanti berlevel-level gitu. Ada levelnya. Oh, ada levelnya. Okay. Tapi sadar saja udah bagus. Jadi menyadari tubuh. Yang menyadari tubuh biasanya kan aku psikologis kan. Iya. Nah, itu sudah baik. Jadi kesadaran aku psikologis itu sudah baik. Asal dia betul-betul sadar. Betul-betul sadar. Iya, tidak teridentifikasi. Biasanya orang teridentifikasi itu dia merespon otomatis. Respon emosinya otomatis itu. Ketika foto tokoh lewat langsung marah gitu. Oh. Nah, itu biasanya nggak sadar orang kayak gitu. Bukan biasanya, orang kayak gitu nggak sadar. Jadi ada foto atau ada kampanye. Ini saya bilang gini mumpung masih jauh dari pemilu ya. Nah, itu kok tiba-tiba emosinya muncul. Nah, tiba-tiba emosinya muncul, maka emosi itu menunjukkan bahwa dia tidak sadar. Kesadaran tidak berarti emosinya nggak ada ya. Tidak berarti, tapi emosinya jadi indah. Ya marah, tapi marahnya indah. Kalau teman-teman nggak percaya nanti dirasakan dewi. Ya, dirasakan sendiri. Tubuh adalah kendaraan fisik yang akan membusuk dan menghilang, betul ya? Maka itu bukan aku. Nah, kalau tubuh itu aku, yang ketemu mungkar nakir siapa? Ya itu mungkar nakir. Kalau orang dibolak-balik kan gitu kan. Nah, sekarang kalau orang alam kubur di mana nih kubur tanah ya. Nah, kalau meninggal di laut gimana? Padahal dimakan ikan itu. Ada orang meninggal dimakan ikan. Jasadnya nggak ada. Jasadnya nggak ada. Ya maaf ya ini saya nggak bermaksud apa. Bagian tubuh ini dimakan ikan ini, bagian tubuh ini dimakan ikan ini. Yang ditanya siapa? Ikannya. Masa ikannya dikejar-kejar sama mungkar nakirnya jengkel ya. Ini mau ditanya oleh orang lari aja. Diam kau ikan hiu. Ya itu nggak begitu ya. Jadi jelas tubuh bukan aku. Tapi tubuh nanti menjadi saksi ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu jelas. Jadi tubuh itu menjadi saksi. Dia bukan objek yang ditaklif. Bukan objek yang diberi beban hukum. Jadi saksi. Ya, jadi saksi. Kalau saksi iya, tapi dia yang tidak terdakwa. Dia tidak tersangka. Dia juga tidak terpidana. Dia hanya saksi, salah gitu.
Tubuh adalah kendaraan fisik yang akan membusuk dan menghilang. Semua ini, jadi pikiran, emosi, dan tubuh adalah fenomena yang datang dan pergi. Emosi itu datang dan pergi, enggak? Walah datang pergi. Iya, pergi. Kalau nggak datang pergi, selalu datang pergi. Cuma kadang-kadang lamanya beda. Ya. Oh. Ada orang marah itu sama saudaranya, sudah 10 tahun tetap marah ya ada. Tapi mungkin menurut saya itu nggak marah sih, mungkin malu ya. Jadi berubah-ubah gitu loh kan. Dulu marah, tuh nggak ketemu 2 tahun. Lama-lama pengen ketemu sih, tapi kan udah terlanjur malu. Nah malu ini yang lama kak. Malu. Malu itu yang lama. Ini bukan malu yang al haya'u minal iman loh ya. Malu kayak gitu malu jelek. Kalau malu yang al haya'u minal iman itu malu kepada Allah. Maksudnya malu yang dimaksud al haya'u minal iman, malu itu gini loh kak. Saya ini sudah dikasih Allah sedemikian banyak. Setiap hari diberi oksigen beribu-ribu liter. Sudah diberi kenikmatan ini. Kok aku nggak beribadah lah, malu. Nah itu yang minal iman. Tapi kalau disuruh podcast malah malu. Nah, itu bukan malu minal iman. Di podcast malah malu. Disuruh Pak RT misalnya disuruh sambutan malu, itu bukan al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman itu malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Rasulullah itu malu. Wong setiap hari misalnya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap hari ketemu Rasulullah dalam sholat. Sebenarnya bukan hanya dalam sholat, setiap hari, setiap saat ketemu Rasulullah. Lalu berbuat salah, masa enggak malu? Misalnya saya itu kalau berbuat salah, mungkin kalau di hadapan orang enggak saya kenal, saya enggak malu. Ya, contohnya nanti puasa. Saya misalnya makan mokel orang Semarang, mokel di warung yang di situ warungnya nggak ada orang saya kenal, nggak malu kan? Iya kan? Yeah. Karena ya saya nggak punya rasa apa-apa sama orang itu kan, nggak ada beban apa-apa lah sama orang-orang kan. Ya, tapi kalau coba saya kalau mokel di hadapan anak saya, malu dan malu itu muncul sendiri kan? Ya, di depan istri saya malu karena saya mencintainya. Jadi kalau kita nggak malu sama Rasulullah, ya itu pertanyaan berarti. Itu berarti Rasulullah nggak anggap orang lain itu. Iya kan? Iya. Ya berarti kamu nganggap Rasulullah orang lain, bukan terkasih. Bukan kayak ini kan kita itu kalau selawatan ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Kan ngundangnya ya Habibi. Wahai kekasih, wahai terkasih, wahai tercinta, kan gitu. Tapi kok izin? Itu yang al haya'u minal iman ya. Jadi itu emosi yang kadang-kadang memang ya saya nggak ngomong yang minal iman ya. Kita kadang-kadang emosi ke orang itu luntur, tapi malunya yang lama. Mungkin karena harga dirinya. Nah, ego karena malu itu menyentuh ego kan. Maka kejadian-kejadian orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu kebanyakan malu. Malu. Jadi malu, bukan marah. Marah malah menyerang keluar. Tapi malu itu menyerang ke dalamnya. Jadi makanya putus asa, malu itu bahaya. Karena itu sebenarnya bukan menyerang keluar, tapi menyerang ke dalam. Tapi kalau marah jarang membuat orang berpikir begitu. Mau marah malah keluar dia. Bukan ke diri, tapi malah keluar. Semua ini pikiran, emosi, tubuh adalah fenomena yang datang dan pergi. Ya, itu ibarat di laut itu ombak lah kan. Datang kalau di atas ya awan. Ya memang kadang-kadang ada penghujan di mana awan itu lebih banyak datangnya, tapi mesti pergi. Nggak ada yang abadi. Ya, semua itu halikun. Ila wajah, kecuali wajahnya Allah. Jadi emosilah itu ya halik. Emosi ya datang pergi. Maksud saya itu gini loh. Mengapa orang itu wasta'inu bisobri wasolat? Kenapa harus sabar? Karena memang pasti pergi. Cuma kita nggak sabar aja, gitu loh. Iya kan? Iya. Misalnya kami ini antri nanti ini buka puasa. Buka puasa itu kan mesti ya. Iya kan? Iya, buka puasa kan mesti, wis ono jadwale gitu. Kita yang nggak sabar. Maka ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Itu kan bukan karena tidak akan ditolong kan. Pertolongan itu mesti ono. Cuma nggak sabar gitu toh. Misalnya Rasulullah ditanya, mata Nasrullah, ya Rasulullah kapan pertolongan Allah datang? Ini waktu Rasulullah dikepung oleh kabilah Arab di dalam perang Khandaq atau perang Ahzab itu kan.
Kan sahabat banyak yang kelaparan semua kan, nggak punya tabungan di rumah, kan dikepung itu di Medina ini. Banyak sahabat yang nanya, mata nasrullah ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Rasulullah yang jawabnya gimana? Akhirnya Allah yang menjawab dalam firman-Nya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka nanya tentang aku Muhammad, katakan aku sangat dekat. Jadi Allah itu mesti cedak, cuma sampean sing ora sadar. Pertolongan Allah mesti ada, cuma sampean sing gak sabar. Ya gitu. Ya itu karena itu hukum alam sudah. Itu kan hukum sesuai suatu ajaran itu, kalau nggak sesuai dengan hukum alam itu pasti ajarannya sebenarnya bukan ajaran hakiki. Ajaran kok melawan hukum alam itu loh. Nah, kesabaran itu bukan melawan hukum alam, itu sesuai dengan hukum alam. Kabeh ono jadwale gitu loh maksudnya. Iya toh? Ada jadwal. Ombak datang pergi, betul. Ya betul, ombak datang pergi, pasang surut. Ya, itu. Langit terang, benderang, gelap. Ya sudah, itu begitu. Dan semuanya begitu. Itu nanti konsep-konsep itu yang dielaborasi oleh Suryo Mentaram bagus banget. Iya. Konsep-konsep kayak gitu. Sampai kita merencanakan bahas itu ya nggak jadi-jadi. Karena banyaknya yang dibahas. Okay. Nah, mereka adalah lapisan ego. Jadi itu cuma lapisan. Lapisan ego, aku yang kecil yang telah menipu kita sehingga kita berpikir bahwa kitalah mereka. Padahal tidak, kita itu bukan aku. Jadi sebenarnya ya, saya dulu membagikan aku kecil, aku besar. Terus saya breakdown lagi. Aku kecil, aku sejati, yang wanafaktu fihi min ruhi, hanya tetap kecil tapi sejati. Ini aku hanya kecil tapi nggak sejati. Aku kecil sejati, lalu ada A besar, la ilaha illa ana. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau di breakdown itu ada lagi ya. Bisa. Ada lagi, makanya sebenarnya lapisan-lapisan itu berlapis-lapis. Nah, bagaimana cara memahaminya, Ustadz? Cara memahaminya adalah dengan cara menghayati diri. Menghayati. Itu caranya. Jadi kalau didefinisikan soalnya susah, Kak. Kalau didefinisikan itu susah betul. Jadi sebenarnya begini, ada aku sebagai akumulasi tadi. Aku dari tubuh. Ketika kita bilang aku, lalu tubuh kita, misalnya jangan kami lah. Misalnya ada orang sakit kepala. Aku sakit. Yang sakit kepalanya bukan aku, tapi dia tidak sadar mengaku kepalanya ada sebagai aku gitu. Nah, itu aku yang sangat kecil. Hanya sangat kecil. Okay. Lalu ada aku sebagai akumulasi dari identitas. Jadi aku yang berhidung mancung, aku yang berambut lurus, aku yang orang sini, aku orang sini, aku orang sini, yang terdiri dari tubuh, pikiran, dan perasaan, nempelnya di aku, tapi tetap aku kecil. Ini aku kecil identitas, ini aku kecil akumulasi dari identitas. Nah, itu coba nanti dirasakan betul. Ya, semoga ini saatnya saya ngomong ini ya. Karena kadang-kadang kalau saya dari awal itu ngomong video, ya jangan-jangan nggak paham, malah bingung gitu. Nah, sekarang karena teman-teman sudah denger sering ngomong, biasanya Pak Mustamir baginya 2, sekarang baginya 3, sekarang 4. Kan bingung kan? Berubah-ubah baginya Pak Mustamir. Saya perlu menyampaikan ini karena kemarin ada pertanyaan begini, Kak. Yang kemarin nanya itu apa namanya? Kalau orang meninggal, kalau kita hadroti itu yang dikirim siapa? Iya. Terus ada yang nanya tentang karma. Iya, karma. Ada yang nanya tentang reinkarnasi. Nah, coba nanti kan harus paham ini dulu. Biar apa yang kita pahami ini, karena begini, istilah karma sekalipun di kalangan teman-teman yang sudah mendengar ini secara populer, itu kadang-kadang definisinya sudah definisi sudah beda-beda. Sehingga kalau kita bahas mesti rawan debat, usir. Reinkarnasi juga begitu. Nah, kalau dianggap reinkarnasi itu DNA kan iya memang. Iya enggak? Iya, kalau DNA ini. Iya, ya kan DNA saya jelas di anak saya. DNA saya reinkarnasi, DNA saya itu bener. Nah, kalau dibatasi itu kan nggak masalah kan? Nah, persoalannya itu kan apa yang makanya saya kalau ada orang nanya ke saya ya, ada nggak di Islam reinkarnasi? Ya saya mesti balik nanya. Penting karena ini penting karena itu istilah dari luar Islam. Iya. Kalau masuk ke Islam kita harus tahu dulu definisinya. Jangan-jangan kita prasangka, Kak. Prasangka oh, ini jelas sesat gitu misalnya ya, atau bener gitu. Ya bener apa sesat?
mari kita analisis gitu. Nah, dengan mantik, dengan kalau nanti bersentuhan dengan fikih ya usul fikih gitu loh, dianalisis gitu. Dan untuk menganalisis barangnya kudu cetha, ya kan? Definisinya. Definisinya harus jelas, takrifnya harus jelas. Nah, kalau nggak jelas gimana kita mau bahas sesuatu yang nggak jelas? Ya kalau sesuatu itu nggak jelas, lalu kita definisi, lalu kita hukumi, itu kan kita belum kenal, tapi menghukumi, lu bahaya nggak? Bahaya itu pada karo apa polisi cuma mengira-ira ini kira-kira orangnya ini identitasnya, lalu ada orang delalah sama lalu dianggap ini lalu dibawa ke pengadilan, lo kan ya dolim ya dolim gitu. Maka kita perlu itu tadi ya, dulu saya membahasnya aku itu hanya dua, aku kecil sama aku besar, lalu kemarin saya bahas tiga ya kan. Nah, satunya aku barzah tadi. Nah, jadi aku barzah atau aku sejati, tapi akunya tetap tetap kecil. Karena makhluk itu tetap makhluk. Nah, ternyata kalau kita lebih detail lagi, ada aku yang diantara aku kecil ini dengan aku ini, dengan aku identitas ini, yaitu aku yang ditempeli identitas. Ini tetap akumulasi sebenarnya, tetap akumulasi, tapi yang paling padat gitu loh. Nah, itu saya sebagai awalan, nanti insya Allah nanti akan saya bahas lebih rinci ya Kak ya. Karena ini sebagai awalan sebelum kita nanti, insya Allah nanti saya sudah selesai nulis buku tentang karma Kak. Sudah saya selesaikan buku itu, nanti insya Allah saya bahas karena daripada teman-teman ngempet penasaran. Nanti saya bahas. Saya senang kalau membahas hal-hal yang cenderung bisa menimbulkan kontroversial itu tulisan Kak. Jadi maksud saya begini, teman-teman yang tidak paham silakan baca. Ya, kalau hanya mendengarkan saya menjawab jawaban 3-5 menit sangat tidak memadai. Karena takrifnya biasanya berbeda. Persepsinya sejak awal itu berbeda. Ya, saya kira gitu Kak. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Ya. Terima kasih Pak untuk pendalaman pemecahan masalah cara sufi. Terima kasih teman-teman yang udah menonton hingga akhir sesi. Seperti yang kita sampaikan di awal, saya akan membacakan lebih lanjut terkait event gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Event ini tuh didasarkan pada buku panduan praktis zikir nafas. Dan ini tidak bersifat wajib, tapi untuk teman-teman yang mau membeli buku panduan praktis zikir nafas puasa itu seharga 50.000 dalam bentuk e-book ya. Terus atau mungkin kalau teman-teman ingin ada paket yang lebih menarik, yaitu ketika teman-teman membeli 3 buku. Jadi 3 e-book itu seharga 75.000. Yang pertama itu ada e-book panduan praktis menyelami hakikat sholat, terus panduan praktis zikir nafas puasa, dan puasa obat dahsyat. Dan terkhusus untuk teman-teman yang sudah memiliki buku panduan praktis zikir nafas, nanti e-book yang panduan praktis nafas puasa itu dapat didapatkan secara gratis. Untuk pelayanan pembelian itu dimulai pada tanggal 10 Februari 2026. Oke. Sekian informasinya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir sesi. Kita akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.